Selamat malam Bapak Ibu. Malam Ibu. Selamat malam. Selamat datang di ibadah tengah minggu yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini bersama, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Selesai. Seperti biasa, Bapak Ibu diharapkan mematikan mic pada saat menyanyi kecuali untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama menyanyi Kidung Jemaat 018 bait 1 dan 2. Allah hadir. Masih di Kebaktian tengah minggu ini kita lakukan dalam keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara alam semesta dan segala isinya. Dia setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai dan sejahtera bagi saudara. Amin. Salam bagimu juga. Kita masuk dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Maha Kasih, sejak dalam kandungan Engkau telah mengenal dan membentuk kami. Engkau pun telah memelihara sehingga saat ini. Engkau menolong di kala susah. Engkau melindungi dari bahaya. Engkau mencukupi dalam kekurangan. Engkau menemani saat dalam kesepian. Engkau juga menyembuhkan dari kesakitan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi hidup kami dan seisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan
pemberitaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sungguh dalam kerinduan hati kami mau supaya firman itu boleh dengan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hati kami. Kami terpaut kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau jugalah Allah yang menjadi gembala agung kami, yang menuntun dan memimpin kami di jalan-jalan hidup kami. Dan dengan Roh Kudus itulah juga Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kami. Urapi kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Biarlah Tuhan yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu dari kitab Mazmur pasal 121. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Tuhan Penjaga Israel. Begini katanya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya teringat kepada seorang jemaat dulu di Seroja, sekitar tahun 2007, dia memang seorang pelaut. Lalu sekitar 2007 itu dia berlayar dari Kuwait, lalu kemudian kapalnya karam di tengah-tengah Samudra Hindia. Ketika kapal itu karam, maka dia pun juga lalu lari ke Skoci. Satu kapal itu krunya hanya sekitar 25 orang. Jadi ada 12, lalu ada yang 13 di dalam satu Skoci. Mereka bersama-sama lalu kemudian terombang-ambing di tengah laut. Kapalnya sudah tenggelam, ya kapal besarnya. Sehingga dengan Skoci itu mereka terombang-ambing
hampir selama 7 hari, dan dia berpikir persediaan makanan sudah habis, air pun juga sudah habis. Meskipun dia membawa beberapa jerigen air, mereka tidak boleh minum banyak-banyak, mereka hanya boleh minum 1 teguk sehari, 1 teguk 2 hari, karena dia tidak tahu kapan dia akan dijemput. Dia tidak tahu juga kapan lalu kemudian akan diselamatkan oleh kapal yang lain. Selama terombang-ambing itu pun juga makanan sudah habis dan apa sudah habis, saudara, lalu tiba-tiba ada kapal perang dari Amerika, kapal perang patroli Amerika, lalu kemudian lewat dan menolong mereka. Maka pertanyaan yang dia lakukan, apakah ini adalah kehendak Tuhan? Ataukah ini adalah sebuah kebetulan? Ataukah ini pun juga adalah bagian dari yang kita sebut dengan kehendak dan rencana Tuhan itu? Saudara, memang si bapak itu setelah nyampe ke rumah, ya di rumah itu dia bikin pesta. Saya mimpin kebaktian, dia bikin pesta dengan keluarganya, dengan semua mengungkapkan syukur, ungkapan sukacita karena dia diselamatkan. Dalam kesaksian itu sih saya bisa membayangkan sebagai seorang, mungkin dia seorang pelaut, lalu kemudian terombang-ambing, di tengah-tengah lautan yang sangat luas, lalu kemudian ada badai dan apapun juga masih dia rasakan, lalu dia berpikir, saya mungkin nggak akan hidup, nggak akan nyampe ke rumah. Saudara, maka apa yang dia rasakan ini adalah pertolongan Tuhan. Ini adalah bagaimana Tuhan menolong. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang ketika kita mencoba merasakan bagaimana kuasa, bagaimana Tuhan, ya kata penolong Tuhan, maka kita pun juga memahami benar bahwa ada Allah yang selalu menjagai dan melindungi gitu. Ada Allah yang selalu menuntun sehingga kita mengatakan bahwa di dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan kita menyadari benar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah debu dan tanah. Kita manusia yang sangat rapuh. Dan bahkan di tengah-tengah kelemahan ada banyak hal ketidakmampuan kita, ada banyak hal keterbatasan kita, dan juga banyak hal, ada banyak yang tidak bisa kita kerjakan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka saya sempat bertanya, lalu Bapak apa yang Bapak kerjain dong? Gitu kan sambil menunggu. Setiap kalau saya tidak tidur, saya berdoa. Jadi kalau saya tidak tidur, saya berdoa dan terus saya berdoa. Orang kalau ada yang mengaji, ada yang apa gitu. Ya kan orang keyakinannya lain-lain. Tetapi yang saya lakukan selalu saya berdoa, lalu kemudian hanya bisa saya berserah. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam sebuah realitas, maka kata penolong, ya kalau kita memahami kata penolong, menunjukkan bahwa ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak bisa, ketika kita tidak dapat melakukan, maka apapun dan siapapun yang ada di sekitar kita yang memungkinkan kita keluar dari persoalan, yang memungkinkan kita keluar dari masalah, maka orang-orang itulah yang kita sebut sebagai penolong. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sangat menarik sekali ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian itu dikisahkan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang disebut Hawa. Hawa itu adalah seorang penolong bagi Adam. Maka apa maknanya penolong? Maknanya adalah di satu pihak si Adam itu menjadi dirinya sendiri. Manusia itu pun juga diberikan karunia, diberikan talenta, manusia itu diberikan segala yang ada, kemampuan-kemampuan pada dirinya sendiri.
Tetapi dalam kemampuan yang segala yang ada, manusia harus sadar benar bahwa dia bukanlah manusia yang sempurna yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia bukanlah manusia yang sempurna, bisa semuanya bisa dia kerjakan. Tidak. Tetapi di satu pihak dia bisa melakukan banyak hal, tapi di pihak lain dia memiliki kekurangan dan keterbatasan, dan dia memiliki segala hal yang tidak bisa dia lakukan. Karena itu ada orang lain. Tuhan hadirkan orang lain untuk apa? Menjadi penolong. Tuhan hadirkan orang lain untuk apa? Mengangkat, menyempurnakan, membuat segala sesuatu sehingga ada sinergi. Kalau kembali ke dalam Alkitab kita, ada firman Tuhan, sehingga orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya orang yang punya talenta banyak juga tidak kelebihan karena dia akan berbagi untuk menolong orang lain. Tapi juga orang yang tidak punya talenta misalnya dengan segala kekurangannya, dia akan ditolong oleh orang lain. Dan dia pun juga akan menolong orang lain. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka pada saat inilah kesadaran si pemazmur, dia menyadari benar. Aku melayangkan mataku ke gunung. Gunung, siapa yang menjadi penolongku? Saudara, umat Israel waktu itu kalau beribadah kepada Allah, dia naik ke gunung. Dia naik ke gunung tinggi itu dengan harapan, karena dipahami Allah ada di atas, gitu ya, di Syamayim, di tempat yang tinggi, gitu di surga atau di langit. Karena itu untuk beribadah, dia naik ke gunung untuk mendekati Tuhannya. Ya, mendekati Tuhannya. Nah, karena itu, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, bukan dia menyembah gunung, gitu ya, dia tidak. Tetapi dia pergi ke gunung untuk mendekat kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan di tempat-tempat di gunung-gunung itu. Gitu ya, dia berharap supaya kuasa Tuhan boleh menolong dia, tapi dia mengatakan, oh enggak. Meskipun saya menatap ke gunung-gunung, tetapi pertolongan saya yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga saudara si pemazmur ini menyadari dia manusia yang lemah, meskipun dia dikaruniai talenta, dia dikaruniai kemampuan, dia dikaruniai segala yang bisa dia lakukan, tapi dia tetap menjadi manusia yang kekurangan, manusia yang rapuh, dia tetap debu dan tanah. Karena itu dia selalu membutuhkan pertolongan. Dan selain dari pertolongan daripada orang-orang, maka pertolongan itu dari mana? Dari Tuhan. Pertolongan yang sesungguhnya si pemazmur dia yakin benar bahwa Tuhan yang menjadi penolong yang utama. Penolong yang utama. Tidak ada lain. Dialah hanya penolong yang sungguh-sungguh. Saudara, ya, sehingga dia mengatakan dia tidak akan membiarkan goyah dan tidak akan membiarkan juga terlelap. Kenapa? Karena Tuhan yang akan selalu menjaga. Tuhan yang akan menjadi penolong. Tuhan yang menjadi penolong yang sungguh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya, di dalam segala hal, dalam segala sesuatu, saya yakin Bapak dan Ibu dan mungkin juga saudara-saudara pasti pernah mengalami masa yang sangat sulit. Ya, masa yang sangat sulit. Saudara yang kekasih, saya sih merasakan ketika dulu melayani di Seroja, sekitar tahun 2014 itu didemo oleh masyarakat. Ini memang aneh. Di tengah-tengah komplek militer, di tengah-tengah komplek tentara, tetapi juga memang 2014 itu pun juga kan menjelang pemilu lah, menjelang apa begitu. Gitu ya, orang lalu kemudian sangat berebut kekuasaan. Lalu kemudian ya biasa, kalau gajah berkelahi, pelanduk yang menjadi korban.
Maka ketika itu kita inilah yang dikusak-kusak gitu loh. Saya ingat benar. Ya, lalu kemudian saya mencoba mencari jalan, mencari apa, wah udah nggak ngerti juga nih, kemana juga, gitu kan, karena nggak bisa kita percaya. Gitu, apalagi ketika itu secara politik, gitu kan, ya TNI pun juga sampai sekarang pun juga ya memang begitu politiknya. Gitu ya, seolah-olah minoritas dan apa itu adalah orang-orang yang kemudian yang tidak diperhatikan dan yang seringkali kemudian menjadi disingkirkan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berjumpa tiba-tiba dengan seseorang. Dia tokoh agama. Gitu, dia tokoh agama, lalu kemudian dia cerita, lalu kemudian dia ngobrol dengan saya, lalu kemudian bahkan ketika kita cerita ngomong Sunda, pakai bahasa Sunda, dan saya pun juga ya pakai bahasa Sunda koboy aja lah. Gitu. Lalu kemudian dia mengatakan, sudahlah Pak Erik, gitu kan, nanti saya urus. Bapak mah udah kebaktian aja deh. Gitu kan, terusin aja. Lalu kemudian entah bagaimana, entah seperti apa, tiba-tiba reda. Redalah semuanya. Seolah-olah persoalan teratasi. Saudara yang kekasih, yang saya pikir ini bukan sekedar teman, bukan sekedar kanan, atau bukan sekedar mitra. Tetapi bagi saya adalah orang ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, orang yang dengan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk kemudian berkomunikasi dengan banyak orang, dengan banyak lingkungan, dan dengan banyak pihak. Sehingga kita pun juga seolah-olah menemukan jalan keluar. Saudara, apakah kita ini akan mengatakan ini ya kebetulan mungkin saya ketemu sama teman? Atau mungkin saya mengatakan ya kebetulan aja kita punya relasi? Atau mungkin kita akan mengatakan ini adalah cara Tuhan. Supaya kita bisa melihat dan supaya kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Supaya kita pun juga bisa merasakan, lalu kemudian kita tidak perlu menjadi takut dan tidak perlu menjadi khawatir dan tidak perlu menjadi gelisah, karena kita punya Allah yang menjadi penjaga dan kita pun juga punya Allah yang menjadi penolong bagi kita. Memang saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak awal kita bercerita, ya banyak cerita-cerita di dalam Alkitab, setiap nabi dan setiap orang yang percaya atau raja-raja yang percaya kepada Tuhan, dan bahkan Yesus dan juga murid-muridnya, dan juga rasul-rasul, tidak berarti bahwa kita percaya kepada Tuhan, lalu kemudian semua perkara selesai. Tidak berarti bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu tidak ada persoalan hidup. Tidak berarti bahwa ketika saya meyakini, saya percaya kepada Tuhan, lalu semua persoalan dengan mudahnya, dengan gampangnya, lalu kemudian kita bisa mengatasinya. Tidak. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan, kita pada saat ini kita diajak untuk kembali percaya, menguatkan iman kita, memperbaharui visi dan juga refleksi iman kita, bahwa Tuhan adalah penolong. Dan pertolongan kita, karena itu saudara, ibadahnya orang Kristen itu kan selalu diawali dengan pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya apapun, bagaimanapun juga keadaan kita sekarang ini, kita bersama kita boleh merenung. Bagaimana tangan Tuhan menolong dan menopang kita ketika kita harus menghadapi masa-masa yang paling sulit dalam hidup ini. Ini pun juga supaya kita percaya, supaya kita yakin dengan sungguh, supaya kita beriman dengan sungguh.
Yaitu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, dalam Injil Matius, jangan kamu khawatir. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita punya penjaga, yaitu Allah yang menjaga. Karena kita punya Allah yang menjadi penolong, Allah yang akan menolong di dalam setiap masalah, problem, persoalan yang kita hadapi. Semua orang punya masalah. Tapi yang paling utama adalah jalan keluar. Semua orang punya problem. Yang paling utama adalah kita mengatasi. Dan semuanya itu hanya mungkin kita dapatkan atas pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberitakan firman-Nya. Kiranya firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat terkasih, kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke nomor rekening GKP Efata Cakung di nomor yang sudah tertera di layar dengan berdasarkannya dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi bersama-sama PKJ 216, Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama menaikkan doa syafaat. Ada pokok doa yang secara khusus kita bawakan dalam doa syafaat kita. Sehat-sehat ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh
di tengah-tengah kelemahan-kelemahan dan kerapuhan kami manusia. Jika kami pun juga ada di tengah-tengah berbagai macam problem kehidupan, maka kami sungguh merasakan bagaimana tangan Tuhan menolong dan menopang kami. Dan menuntun kami untuk mengatasi berbagai macam problem yang ada. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Ketika virus corona ini pun juga tetap menyebar dan masih tetap mewabah dan terus masih menghantui kami dengan berbagai macam varian-variannya. Hal ini pun juga mengingatkan agar kami tidak menjadi takabur, agar kami tidak menjadi seenaknya, agar kami pun juga lalu kemudian menjadi lengah. Tetapi Tuhan Allah Bapa dimanapun adanya dan bagaimanapun kami harus tetap waspada. Kami harus tetap menjaga diri. Karena itulah Tuhan Allah Bapa di tengah-tengah berbagai macam ancaman ini kami hanya meminta Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya memohon segala sesuatu kepada Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami, penjaga kami, dan juga penolong kami. Karena itu Tuhan Allah Bapa, kami teringat kepada saudara kami, mereka yang terpapar lalu harus isolasi mandiri, mereka yang terpapar lalu di tengah-tengah kelemahan, lalu dengan berbagai macam gejala sakit penyakit yang ada, membuat mereka pun juga harus terisolir dan membuat mereka pun juga jauh daripada rekan-rekan. Kiranya Tuhan yang menolong. Dan kami yang saat ini diberikan kesehatan, tolong kami jagai Tuhan. Agar kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap melayani, kami boleh tetap berkarya, dan kami pun juga boleh tetap terus memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan boleh menaungi setiap kami. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang menjadi pokok pengharapan kami. Tuhan boleh memberikan jamahan bagi Bapak Siritonga, bagi Bapak dan Ibu di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu Subono pun juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Dan ke dalam tangan-Mu sungguh Tuhan Allah Bapa. Orang tua kami, Oma Sagedi pun juga Tuhan berkati dengan kesehatan agar ia boleh terjaga di dalam kekuatan sehingga dia boleh merasakan cinta Tuhan. Dia boleh merasakan kasih Tuhan yang boleh selalu menaunginya. Karena itu Tuhan Allah Bapa hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Baik saudara-saudara kami dan setiap kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Tuhan juga yang menjadi penolong bagi kami. Dan Tuhan juga yang memberkati gereja Tuhan GKP Cakung. Agar kami boleh terus menjadi berkat bagi dunia dan lingkungan kami di mana kami ada. Tuhan juga dengan sukacita kami hadir dengan persembahan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan persembahan kami ini. Sehingga dengan sungguh bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui karya pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Inilah doa yang kami serahkan dan kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita menutupi kebaktian malam ini, kita menyanyi bersama-sama PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga
berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Baiklah saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima Ya, kasih, kebaktian Pak Pendeta. selesai Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Pendeta. Pendeta. Sama-sama.